semuanya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu hingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari renungan-Mu, kiranya bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan mencerna renungan apa yang kami dengar ini. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, hari ini aku mau ajak kita semua merenungkan satu hal penting yang sering banget kita alami, apalagi di masa sulit atau saat keadaan terasa menekan. Nah, judul renungan pada pagi hari ini yaitu dipelihara dengan ajaib. Kalian pernah nggak sih ngerasa khawatir mungkin soal uang jajan yang lagi seret, keluarga yang sedang bergumul, sekolah yang berat, atau masa depan yang belum kelihatan jelas? Nah, kita semua pernah ada di titik itu. Dan jujur aja, itu adalah hal yang wajar. Tapi hari ini Tuhan mau kita belajar dari seseorang yang luar biasa, yaitu Nabi Elia. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, kita akan menemui kisah ini. Elia waktu itu hidup di masa yang sulit banget. Tuhan murka karena bangsa Israel menyembah berhala. Dan dia menghentikan hujan selama bertahun-tahun. Tanah kering, tanaman mati, makanan langka. Tapi di tengah semua kekacauan itu, Tuhan tetap jagain Elia. Tuhan juga bilang gini ke Elia. Ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 3-4. Pergilah dari sini, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu di sana. Dan luar biasa, setiap pagi dan sore, burung gagak datang bawa roti dan daging buat Elia. Bayangin aja burung gagak. Bukan ibu-ibu pasar, bukan layanan online, tapi makhluk yang biasanya suka ambil makanan kita, malah disuruh Tuhan buat kasih makan buat kita. Kayak gak masuk akal gak sih? Jadi, ini bukti bahwa Tuhan itu sanggup pelihara kita dengan cara yang kita sendiri itu gak menyangka akan ada hal seperti itu. Bahkan di tengah kekeringan dan kelaparan, Elia tetap cukup karena Tuhan yang mencukupi Elia. Jadi di sini apa pesannya buat kita? Kadang kita tuh suka mikir, Tuhan gimana aku bisa bertahan? Tapi lewat kisah Elia, Tuhan seakan mau bilang, tenang aja, aku yang pelihara kamu. Kita mungkin nggak dikirimin burung gagak sama Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai banyak cara. Yaitu yang pertama, bisa lewat orang tua kita, lewat guru, lewat temen, bahkan orang asing yang baru kita kenal. Atau tiba-tiba ada aja jalan keluar yang nggak kita sangka-sangka, seperti kisah Elia tadi. Seperti itu. Jadi yang terpenting di sini, mau kita percaya dan taat, Elia nggak protes waktu disuruh pergi ke sungai yang sepi. Dia juga nggak nanya-nanya, nanti makan dari mana Tuhan? Dia langsung pergi, dan disitulah mujizat terjadi. Artinya, walaupun logikanya kita nggak ngerti, walau situasi nggak ideal, damai Tuhan bisa tetap ada dalam hati kita. Asal kita percaya, asal kita mengandalkan Tuhan, damai itu nggak akan pergi. Karena kita sudah ada percaya dengan Tuhan. Mari sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu pelihara kami dengan cara yang ajaib. Ajar kami untuk tetap percaya walau situasi tidak mudah. Tolong kami untuk hidup taat dan andalkan Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati dan lindungilah kami. Haleluya. Amin.